Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Mardan Hussein Hasibuan, Eskom, dan saya merupakan salah satu peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 96 nomor absen 25 dari Kabupaten Padang-Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Wall of Government yang sebelumnya saya dapat materi ini dari Widya Iswara Dr. Hironis Godang, SPD MSI. Apa itu Wall of Government? Oke, langsung saja kita simak materi-materinya. NKRI merupakan sebuah frame dan cara pandang seluruh elemen bangsa dalam memahami kesatuan dan persatuan bangsa di segala aspek. NKRI harus kita pandang sebagai satu kesatuan yang holistik dari keseluruhan elemen yang ada di dalam masyarakat. Jadi tidak terkecuali dengan unsur-unsur yang ada di dalam tata kelola pemerintahan. Keberagaman adalah sebuah realita yang memunculkan potensi pendorong adanya hubungan yang harmonisasi dan kebersamaan. Tidak berbeda pula dengan adanya tata kelola pemerintahan, adanya berbagai sektor di dalamnya. Pemerintahan yang secara alami menimbulkan perbedaan di dalam visi misi maupun program dari masing-masing sektor. Mentalitas yang sempit dan mementingkan ego sektoral seringkali menjadi penghambat di dalam pelaksanaan tugas-tugas pembangunan pelayanan kepada publik dan pencapaian tujuan bersama. Oleh karena itu, ASN harus menjadi pendorong penggerak terjadinya integrasi, penyatuan, kolaborasi, dan sinergi antar unit organisasi sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan bersama. Salah satu pendekatan yang dapat kita gunakan untuk melakukan sinkronisasi, integrasi, dan koordinasi adalah pendekatan WOG. Apa itu WOG? Wall of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG itu juga dikenal sebagai pendekatan intergensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Dari pengertian tersebut, maka karakteristik pendekatan WOG itu mengandung prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, dan kesatuan tujuan bersama dan mencakup seluruh aktor dan sektor di dalam pemerintahan. Jadi, ada beberapa negara yang sudah menerapkan WOG ini, yaitu salah satunya Inggris di tahun 1990-an yang sejak pemerintahan partai buruhnya Tony Blair atau yang dikenal dengan istilah Joint of Government. Kemudian di Australia, WOG dimotori oleh Australian Public Service atau APS dalam laporannya berjudul Connecting Government. Kemudian di Selandia Baru, WOG juga dikembangkan melalui antara lain integrasi akunting pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, serta sektor-sektor lainnya. Pendekatan WOG di beberapa negara dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigma New Public Management
yang banyak menekankan aspek efisiensi dan cenderung mendorong ego sektoral dibandingkan perspektif integrasi sektor. Mengapa harus ada WOG? Terdapat 3 alasan mengapa WOG ini bisa kita terapkan. Yang pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan program, pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Mungkin dari selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintahan sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Yang kedua adalah terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Masing-masing sektor ini menganggap bahwa sektornya lebih penting dari yang lainnya. Sebuah contoh misalnya sektor lingkungan hidup memandang bahwa pelestarian alam terutama hutan merupakan prioritas dalam pembangunan, sehingga perlu mendapatkan prioritas dalam kebijakan dan keuangan yang lebih. Sementara di sisi lain, sektor pertambangan memandang bahwa pembangunan memerlukan modal besar dan hanya tambanglah yang bisa menyediakan. Kedua sektor sangat penting, tetapi nampak ada perbedaan tajam atau bahkan saling bertabrakan dalam perumusan tujuan masing-masing. Perbedaan orientasi sektor dalam pembangunan bisa menyebabkan tumbuhnya ego sektoral atau mentalitas silo yang mendorong perilaku dan nilai individu maupun kelompok yang menyempit pada kepentingan sektornya. Kemudian yang ketiga adalah khususnya dalam konteks keindonesiaan. Keberagaman latar belakang nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI. Bagaimana WOG itu dilakukan? Pendekatan wall of government dapat beroperasi dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah. Menjelaskan mengenai perbedaan kategori hubungan kelembagaan dalam sebuah kontinum, yaitu yang pertama koordinasi dengan mengembangkan strategi dengan mempertimbangkan dampak. Yang kemudian berintegrasi, kolaborasi sementara, perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang kemudian kedekatan dan pelibatan. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.